Kemajuan teknologi adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari dalam kehidupan ini. Karena kemajuan teknologi akan berjalan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Setiap inovasi diciptakan untuk memberikan manfaat positif bagi kehidupan manusia. Teknologi juga memberikan banyak kemudahan, serta bagaimana cara baru dalam melakukan aktivitas manusia. Untuk itu, dalam video ini kita akan membahas dampak teknologi dalam berteologi di tengah-tengah masyarakat. Lalu kita akan membahas apa itu teknologi dan teologi. Teknologi adalah suatu metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis ilmu pengetahuan terapan. Atau dalam artian lain, keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Jadi, teknologi adalah suatu benda atau objek yang diciptakan oleh manusia yang bisa bermanfaat bagi kelangsungan hidup manusia. Sementara itu, teologi adalah bidang studi atau bidang ilmu yang mempelajari tentang Tuhan. Pada masa sekarang ini tidak dapat dipungkiri bahwa dengan adanya kemajuan dunia teknologi yang semakin canggih membuat manusia semakin malas dan bahkan bersifat pragmatis. Pragmatis yaitu suatu gaya hidup yang memberikan hasil-hasil yang memuaskan dan menambahkan pengetahuan serta mudah untuk dilakukan. Atau pragmatis ini dapat diartikan sebagai suatu gaya hidup yang serba instan. Tilhard lewat teori evolusinya mengembangkan makna teologi secara lebih luas dan mendalam. Tilhard memahami pekerjaan manusia, termasuk di dalamnya teknologi, sebagai partisipasi manusia dalam karya penciptaan ilahi. Ia menafsirkan perintah pertama kepada manusia, yaitu penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Dapat kita temui dalam kitab Kejadian 1 ayat 28 sebagai perintah yang belum selesai. Ungkapan tersebut bagi Tilhard adalah perintah kepada manusia untuk ikut meneruskan dan menyempurnakan dunia lewat pekerjaannya. Dengan demikian, manusia ikut serta berpartisipasi pada perkembangan ilmu pengetahuan. Pembahasan topik saya kali ini yaitu dampak teknologi dalam berteologi di tengah-tengah masyarakat bergereja. Kita ketahui bahwa sekarang ini gereja-gereja sekarang telah memakai banyak sekali teknologi. Salah satunya dalam penyampaian khotbah atau dalam ibadah. Ibadah kali ini atau pada saat-saat ini banyak gereja yang telah menggunakan media elektronik seperti LCD dalam menampilkan sebuah slide untuk lagu pujian serta juga untuk bahan khotbah yang akan disampaikan. Untuk itu kita akan menyampaikan beberapa dampak positif dan negatif dari teknologi ini. Kita akan membahas dari dampak positifnya. Dampak positif teknologi bagi kita di kalangan masyarakat akan membuat kita semakin mudah dalam menjalani aktivitas kita sehari-hari, khususnya dalam bergereja. Gereja dapat memberikan suatu masukan atau suatu pemahaman bahwa dengan adanya teknologi ini, gereja akan semakin mudah untuk menyampaikan suatu firman, apalagi di tengah-tengah pandemi saat ini, di mana kita akan menggunakan media elektronik seperti HP, laptop, atau apapun itu sebagai media untuk kita menyampaikan bahan renungan kepada masyarakat Kristiani. Itu merupakan suatu dampak positif bagi kita di kalangan bergereja
Teknologi ini digunakan sebagaimana rupanya untuk dapat membantu pemahaman iman kita ketika kita sedang social distancing, yang dimana kita dapat menonton siaran-siaran, khotbah ataupun informasi apapun itu melalui media ini, baik HP ataupun yang lainnya. Dengan tujuan bahwa kita akan memahami, akan mendalami, serta kita akan memperluas pengetahuan kita. Teknologi ini juga berguna untuk masa depan kita, di mana kita dibantu untuk dalam menyelesaikan suatu masalah. Berikutnya tentang dampak negatif dari teknologi itu sendiri. Dampak negatif yang diciptakan dari teknologi ini terhadap kita yang berteologi, salah satunya adalah ketika di dalam gereja kita seringkali melihat banyak anak-anak atau adik-adik, pemuda, remaja, bahkan bapak-bapak dan ibu-ibu malah lebih sering membawa handphone ke dalam gereja, bukan lagi membawa suatu Alkitab. Karena dalam teknologi itu, suatu aplikasi telah diciptakan sedemikian rupa mirip dengan Alkitab itu sendiri, sehingga membuat kita malas untuk membawa Alkitab itu sendiri sebagai pedoman kita untuk mengikuti ibadah. Seringkali kita juga melihat bahwa dari teknologi ini kita lupa akan apa yang disampaikan oleh pengkhotbah ketika menyampaikan khotbahnya. Seolah-olah anak-anak, bapak-bapak dan ibu-ibu serta remaja lebih memandangi HP-nya, lebih penting untuk melihat suatu story ataupun pesan-pesan di media sosial. Itulah makanya mengapa teknologi ini juga berdampak negatif bagi kita di kalangan masyarakat bergereja. Untuk itu sebagian besar kita harus paham betul apa sih manfaat dari teknologi ini, bagaimana cara kita menggunakannya sebagai suatu kehidupan yang membuat kita lebih kaya lagi akan informasi. Kemajuan teknologi merupakan suatu yang tidak bisa dihindari oleh kita dalam kehidupan ini. Karena kemajuan teknologi itu sendiri akan berjalan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Teknologi juga memberikan banyak kemudahan, serta sebagai cara baru dalam melakukan aktivitas manusia. Di sini juga manusia sudah menikmati banyak manfaat dari teknologi itu sendiri dalam perkembangan yang dihasilkan dalam dunia modern ini. Teknologi itu juga merupakan salah satu aspek yang turut mempengaruhi aktivitas, tindakan, serta perilaku manusia. Sehingga teknologi mampu mengubah pola hubungan dan pola interaksi antar manusia. Kehadiran teknologi merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, di mana aktivitas manusia itu sendiri sedikit banyaknya akan dipengaruhi oleh kehadiran teknologi itu sendiri. Untuk itulah diperlukan peran serta aktif dari keluarga, sekolah, masyarakat, gereja, ataupun negara dalam mencegah, mengurangi, dan menanggulangi dampak negatif dari kemajuan teknologi ini. Sebagai manusia modern, sangat tidak bijaksana serta tidak mungkin jika kita mengatakan say no to teknologi. Namun yang harus kita lakukan yaitu mempertimbangkan kebutuhan kita terhadap teknologi, mempertimbangkan baik buruknya teknologi,
tersebut dalam tetap menggunakan etika serta tidak terlalu berlebihan agar kita tidak kecanduan dan menjadi budak teknologi. Kita juga harus menyadari bahwa teknologi bukan merupakan aspek kehidupan umat manusia yang tertinggi. Namun, teknologi merupakan suatu alat yang digunakan manusia untuk mempermudah dalam melakukan sesuatu dalam aktivitas kehidupan. Oke guys, sekian dari saya penjelasan tentang dampak teknologi dalam berteologi di tengah-tengah masyarakat bergereja. Kiranya dapat membuat kita semakin mengerti dalam menggunakan teknologi itu sendiri. Saya Fernando Siburian mengucapkan terima kasih.